Hasil sidang isbat pada 10 Maret lalu menetapkan awal Ramadan jatuh pada 12 Maret 2024. Keputusan tersebut berbeda dengan Muhammadiyah yang mulai melaksanakan puasa pada 11 Maret 2024. Lantas apa yang melatar belakangi perbedaan tersebut? Dan benarkah perayaan Lebaran akan dilaksanakan di hari yang sama? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 12 Maret 2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam sidang isbat yang digelar pada 10 Maret 2024 di Auditorium Haji Muhammad Rashidi, Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana seluruh umat Islam di Indonesia serentak melaksanakan puasa pertama pada 23 Maret 2023. Kali ini terdapat perbedaan dalam penentuan awal Ramadan dari sudut pandang Muhammadiyah dan pemerintah. Perbedaan ini bukanlah yang pertama di Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam 10 tahun terakhir, umat Islam Indonesia melaksanakan puasa pertama secara tidak serentak pada tahun 2014, 2022, dan terbaru di tahun 2024 ini. Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh penggunaan metode penentuan hilal yang juga berbeda. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Sulsel, Dr. Abdul Rahim Razak, MPD. Latar belakang perbedaannya itu karena metode yang dipakai juga berbeda. NU itu atau tradisional itu memakai ru'ya, imkanur ru'ya, memungkinkan bulan itu dilihat, namanya hilal. Jadi mereka memakai itu. Mereka juga semuanya memakai hisab, tapi lebih dominan kepada ru'ya. Ru'ya dalam pengertian melihat mata dengan telanjang. Padahal sesungguhnya kalau menurut teori, melihat bulan telanjang itu sangat susah sekali, sangat susah, karena itu ahli palak itu namanya Pak Jambe itu selama hidupnya di ahli begitu, hanya sekali saya melihat hilal. Begitu susahnya itu melihat hilal dengan mata telanjang. Apalagi dengan suasana Indonesia yang mendung, banyak gunung, dan seterusnya. Berbeda di negara Arab, itu kan jarang mendung di sana, jadi melihat bulan itu bukan sesuatu yang susah. Ada memang orang Arab sampai sekarang itu masih mengandalkan namanya ru'ya, itu pertama. Yang kedua, memakai hisab, perhitungan. Ya, dan itu dasarnya dalam Al-Quran jelas sekali. Sampai namanya teknologi itu sekarang itu yang namanya perhitungan matematika itu, astronomi itu luar biasa itu. Naik ke bulan itu kalau tidak punya perhitungan tidak mungkin astronomi. Dan itu yang dipakai oleh Muhammadiyah namanya hisab hakiki. Dengan wujudul hilal. Wujud itu artinya ada. Bulan itu artinya bulan ada sebelum matahari tenggelam. Bagaimana derajatnya tidak ada ketentuan, yang penting dia ada sebelum matahari terbenam. Itu namanya wujud. Kalau bahasa Bugis namanya engkeni. Kalau orang Makassar mengatakan niat mi bulan, apa banyak atau sedikit, berapa derajat, itu tidak ada. Pokoknya ada. Itu bedanya itu. Dengan hisab hakiki Muhammadiyah, dengan wujudul hilal, dengan imkanur ru'ya, bagi non Muhammadiyah, di situ persoalannya. Landasannya imkanur ru'ya itu melihat bulan, itu juga ada hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan, dalam pengertian bahasa. Tapi melihat itu sekarang bukan hanya dengan melihat mata, dengan perhitungan juga berarti melihat. Itu dasarnya itu. Jadi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bagi Muhammadiyah menambah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wala mani'a bil hisab. Ya, berpuasalah dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan. Tidak ada larangan untuk menghisab, menghitung. Dan dasarnya dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang itu. Iya, wasyamsu tajri li mustaqarrin zalika taqdirul aziz. Banyak sekali ayat tentang itu. Itu yang menjadi dasar Muhammadiyah memakai hisab dengan wujudul hilal, seperti masing-masing ada dasar, ya. Keduanya Patut dibenarkan. Coba sekarang persoalannya ini dengan kemajuan teknologi luar biasa itu
Itu yang namanya astronomi itu sudah bisa dihitung dengan segala. Pesawat itu dengan perhitungan Apollo dulu mau naik ke bulan itu semua dengan perhitungan. Kalau melihat tidak mungkin lah. Jadi sesungguhnya sangat dengan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Menariknya, meskipun terdapat dua versi penetapan 1 Ramadan di tahun ini, namun untuk 1 Syawal yang akan menjadi hari pelaksanaan Idul Fitri, justru diprediksi akan dilaksanakan di hari yang sama, baik oleh Muhammadiyah maupun pemerintah. Muhammadiyah sendiri telah menetapkan hari Lebaran tersebut jatuh pada 10 April mendatang. Menurut mantan Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Unismu Makassar ini, persamaan tersebut memang mungkin saja terjadi, mengingat dalam bulan Hijriah memang terdapat 2 jenis jumlah hari, yakni sebanyak 29 atau 30. Bisa saja, masalahnya begini, dalam Islam itu bulan Qamar itu hanya 2, 29 atau 30. Dan tidak ada istilah puasa tidak cukup. Semua cukup. Bisa saja kalau dia betul-betul ya itu tadi. Ya kalau dia mengaku bahwa tanggal 29 itu nanti Ramadan sudah muncul Syawal, ya sudah bisa saja. Muhammadiyah ya tidak ada masalah. Karena memang dia sudah menetapkan bahwa tanggal berapa tadi nanti lebarannya itu Muhammadiyah itu bulan Aprilnya itu 10 April. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan kritisi serta gagasannya dalam memandang perbedaan ini. Menurutnya, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada, kedepannya Indonesia akan memiliki kesepemahaman dan satu pandangan dalam menentukan waktu-waktu penting dalam agama Islam. Nah ini yang sebenarnya tinggal sedikit ini sih. Masalah jadwal salah itu tidak ada persoalan sekarang. Orang sekarang kalau mau salah tidak perlu lihat matahari. Tidak perlu lagi tuh, karena sudah ada jadwal. Dan itu tidak pernah dipersoalkan. Padahal jadwal salat awal bulan itu satu paket sesungguhnya. Cuma berbeda kalau Qamariyah itu memakai perhitungan bulan, sedangkan tanggal itu memakai matahari seperti itu. Jadi kalau jadwal waktu salat itu sumbernya matahari. Nah, tapi kalau namanya Ramadan, akhir Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu adalah ya menggunakan Qamariyah, dan itu semua berdasarkan Quran semua seperti itu. Jadi tinggal itu saja, tinggal itu. Kalau ini sudah ini, sekarang masalahnya lagi dulu Indonesia sebelum Menteri Agama yang ada ini bahwa ya dasar untuk menentukan satu tanggal penanggalan awal Qamariyah itu 2 derajat. Nah sekarang naik lagi menjadi 3. Ini bukan kemajuan, kemunduran luar biasa. Dan itu disetujui oleh negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, apalagi Brunei Darussalam. Dulunya kan cuma 2. Kenapa sekarang jadi 3? Jadi ini kita bisa menjadi tertawaan, bukan kemajuan tapi kemunduran. Sementara ilmu pengetahuan berkembang seperti itu. Tapi saya kira ke depan ini dengan banyaknya ilmu-ilmu yang muncul, dan betul-betul bisa konsisten dengan ilmunya, kita akan menyebut persatuan. Kepada masyarakat, alumni program doktoral UIN Alauddin Makassar ini menyampaikan agar menanggapi perbedaan yang ada dengan rasa saling memahami, bukan justru saling menyalahkan. Ya, menanggapi perbedaan ini harus ada namanya at-tafahum, saling memahami. Kalau tidak ada saling memahami, saling menyalahkan, nah itu tidak ada kesepakatan. Ya, Anda buat puasa meyakini bahwa Anda puasa hari Senin, itulah yang menurut Anda karena ikut pemerintah, silakan. Muhammadiyah dengan hisabnya, keputusan tarjinya tanggal 11 Maret, nah itu juga suatu keputusan. Mari kita saling memahami. Yang penting jangan saling menyalahkan, Tapi misalkan ijtihadnya Muhammadiyah seperti itu, ya kalau benar ya dapat 2, kalau salah dapat 1. Tapi insya Allah selama Muhammadiyah ada dan selama Majelis Tarjih ada, belum pernah didapati ada kesalahan sejak 1920 sampai sekarang. Nah, buktinya kan di Saudi sudah puasa juga hari tanggal 11 itu, iya kan? Saudi kan masa kenapa justru kita sebenarnya ya cocok lah, karena kita di sini beda 12 jam dengan Saudi kan. Jadi ya begitulah. Pokoknya insya Allah selama kita mau konsisten dan mendahulukan akal yang sehat, mendahulukan nas yang sehat, dibantu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, insya Allah kita menuju ke sana lah.
kita menuju ke sana lah. Ya, bagi masyarakat kita yang berbeda, ada katanya ikut pemerintah, ada puasanya Muhammad. Tidak ada puasanya Muhammadiyah, puasanya orang-orang Islam yang berorganisasi masuk Muhammadiyah. Banyak juga simpatisan-simpatisan Muhammadiyah yang ikut. Buktinya kalau lebaran itu justru kalau di Talak Salabang tidak akan lebaran, luar biasa banyak orang datang itu. Dan itu bukan semua warga Muhammadiyah, orang yang sudah melihat bahwa kinerjanya Muhammadiyah dari dulu begini tidak pernah seperti itu. Ya, marilah kita berpastabiqul khairat, sama-sama ya berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan bukan menjadi sebab bagi umat Islam untuk terpecah belah. Dengan landasan dan dalil masing-masing, kedua keputusan ini adalah benar dan sah untuk dipedomani bagi pengikutnya masing-masing. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV.